Oke, hai, balik lagi di AldoTM, channelnya tutorial dan entertainment. Pada video kali ini, kita akan menginstal emulator keluaran dari MSI. Namanya itu adalah MSI F-Player. Apa itu MSI F-Player? Jadi, MSI mengeluarkan emulator. Yang menariknya, MSI ini bekerja sama dengan BlueStack. Jadi kita nanti akan lihat apakah performance-nya sama dan fiturnya juga apakah ada tambahan atau sama aja ya dengan BlueStack. Kita akan lihat nanti. Kemudian di sini di webnya diinformasikan beberapa keunggulan dari emulator ini, seperti multi instant itu sama aja ya dengan folder yang lainnya. Kemudian di sini ultra high FPS nanti kita lihat. Kemudian bisa memainkan dengan konsol. Dan di sini ada keunggulan yang lain ya. Tentunya kalau kita menggunakan emulator didukung dengan device komputer yang tinggi, tentunya jauh lebih kencang ya. Nah di sini juga ada catatan untuk hardware requirement-nya, minimum agar performanya itu optimal, PC kita itu ada di 8 GB RAM ya. RAM-nya itu minimum 8 GB. Namun secara rincinya itu kita kurang tahu ya, untuk hardware requirement-nya tidak ditampilkan. Dan untuk menginstalnya, karena engine-nya itu dari BlueStack, besar kemungkinan untuk hardware requirement-nya itu seperti berikut. RAM-nya itu paling minimum ada di 4 GB, tapi kita cari yang rekomendasinya 8 GB agar optimal. Kemudian ruang penyimpanan untuk penginstalasinya itu minimum 5 GB, usahakan lebih. Kemudian ada CPU-nya itu Core 2 Duo. Ya, kemudian yang paling direkomendasikan ya pokoknya yang 4 core, 4 thread kayak gitu ya. Namun tenang saja, di PC saya juga hanya 2 core 4 thread aja ya. Kemudian ada GPU-nya itu bawaan atau internal seperti Intel HD, atau rekomendasinya itu pakai GPU tambahan ya kayak Nvidia ataupun Setara ya. Nah, kayak gitu. Oke, kita langsung saja untuk menginstalnya. Yang pertama, teman-teman bisa mengakses web MSI F-Player ini di msc.com landing F-Player, atau ketikkan saja keywordnya itu MSI F-Player. Kemudian seperti ini, kita klik aja download. Kemudian kita mulai unduh. Nah, yang kita download adalah aplikasi kliennya. Jadi syaratnya itu teman-teman harus terkoneksi ke internet ya agar dapat menginstalnya. Kemudian itu kita ekstrak, kemudian kita jalankan untuk instalasinya. Nah, lihat instalasinya mirip banget dengan BlueStack ya, karena engine-nya dari BlueStack. Kemudian di sini sesuaikan instalasinya, teman-teman bisa mengganti folder default instalasinya. Misal saya dipisahkan aja ya. Misal saya di sini dipisahkan saja yang di sini. Kemudian diinstal. Tunggu sampai proses instalasi selesai, dan sekali lagi harus terkoneksi internet ya untuk misal MSI F-Player ini. Oke, ini dia proses instalasinya sudah selesai, langsung kebuka ya. Nah, ini tampilan awal untuk MSI F-Player. Kayak jendelanya lah ya, jadi tampilan berandanya. Di sini ada beberapa pilihan. Ini ada main instan, jadi kita bisa memainkan game yang versinya itu versi web secara online, tidak perlu menginstalnya. Kemudian ada game favorit, nanti bisa menambahkan atau menginstal manual ya dari aplikasi APK-nya. Kemudian di sini ada pengaturan, tetapi seputar pengaturan ini saja ya, berkaitan dengan dashboardnya. Kemudian, nah yang ini adalah emulatornya, F-Player-nya. Kita langsung aja buka. Oke, ini dia emulator dari MSI F-Player-nya. Tampilannya seperti berikut. Kemudian di sini muncul versi Android-nya itu sudah versi Nougat ya. Nah, kemudian kita lihat fitur-fitur di sebelah kanannya. Di sini ada tools-nya ya. Yang pertama ada tools ini untuk menghidden menu-menunya. Ada full screen, ada volume, kemudian ada lock cursor. Jadi kursor itu ada dalam emulator. Untuk mengembalikannya supaya bisa keluar desktop, tinggal tekan aja escape pada keyboard. Di sini ada key mapping, kemudian di sini ada makro, kemudian di sini juga ada fitur sinkronisasi. Nah, dengan fitur sinkronisasi, teman-teman misal nanti membuat beberapa multi instant di MSI F-Player ini, menjalankan game yang sama, kita bisa menjalankannya sekaligus ya. Kemudian ada pembersihan memori, install APK, ada screenshot, ada juga manajemen folder. Jadi nanti bisa menyimpan file, masukkan aja ke sini supaya nanti bisa diakses di MSI Player-nya ya. Kemudian di
Di sini ada mode pesawat, ada rotasi, mau landscape atau portrait, tinggal ke sini. Ini ada mode goyang, mode shake-nya. Kemudian di sini ada mode fake GPS-nya juga. Kemudian di sini ada fitur multi instant jika teman-teman ingin membuat beberapa emulator sekaligus di komputernya. Kemudian yang bawah ada fitur mode eco, jadi kalau diaktifkan teman-teman bisa menghemat lah ya resource di PC teman-teman. Kemudian di sini ada menu pengaturan. Nah, itu fitur yang ada di toolsnya di sebelah kanan, kita bisa menghidupnya. Kemudian ada di sini ada bawaannya, ada App Center kayak Play Store-nya ya, cuman ini dia bawaan dari emulatornya. Oke, nah ini tampilan dari App Center-nya, teman-teman bisa install game dari sini juga ya. Kemudian kita back ke home-nya lagi. Kemudian ada bawaan yang sudah terinstall, ada Chrome, kemudian ada Play Store. Kemudian di sini ada konsol mode, teman-teman jika punya konsol atau joystick bisa dihubungkan ke sini. Baik, setelah kita mengetahui tools dan menu beserta dengan aplikasi bawaannya, sebelum memainkannya atau menginstal aplikasi dan game, kita harus mengatur settingan emulator kita. Sesuaikan dengan spek yang ada di komputernya. Caranya kita tinggal masuk ke pengaturan di sini atau di atas juga bisa ya barusan. Kemudian setelah masuk ke pengaturan di sini ada performa, silahkan diatur. Kalau CPU-nya ada 4 core, bisa gunakan semuanya atau setengahnya. Karena saya ada dual core, ya kita gunakan dual core. Kemudian memorinya itu di sini yang paling tinggi ada 4. Coba kita masukkan yang custom, misal ada 6 GB, apakah bisa? Tidak ya, kita dibatasi sampai 4 GB. Tapi di sini bisa custom ya. Oke. Kemudian ada mode performa, kita pilih yang mode tinggi aja. Frame rate-nya itu silakan di sini ada pengaturan juga. Kemudian ke bawahnya kita gunakan aja secara default-nya karena komputer yang kita gunakan speknya itu minimum ya. Bahkan di bawah minimum. Setelah diatur kita wajib merestart. Jadi harus satu-satu. Kalau ada pengaturan perubahan, restart lagi. Kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah terinstall kita balik lagi ke pengaturannya ya. Pengaturan. Kita lanjutkan pengaturan yang selanjutnya, yaitu di tampilan. Teman-teman jika ingin merubah tampilannya silahkan. Di sini default-nya seperti berikut. Mau resolusinya dirubah silahkan ya. Kemudian di sini penskalaan. Kemudian kita masuk ke grafik. Di sini ada mode mesin grafisnya. Mau mengandalkan kompatibilitasnya atau ke performanya. Teman-teman bisa menyesuaikan nanti ketika di dalam gamenya itu terjadi crash, jadi kita bisa mengopreknya di sini. Kemudian cara merender grafisnya itu mau pakai OpenGL atau pakai Direct. Kalau teman-teman misal core-nya itu banyak, gunakan aja Direct. Tetapi kalau teman-teman menggunakan GPU ya, gunakan aja OpenGL. Karena di sini yang terdetek di komputer saya menggunakan GPU GT730. Ini juga ya versi yang sudah sangat jadul. Tapi kita coba aja ya bawaannya secara defaultnya seperti berikut. Kemudian di sini ada pengaturan permainan yang lainnya, ada perangkat, kemudian ada gamepad ya. Kemudian ada preferensi terkait dengan bahasa. Ada telepon yang dapat teman-teman sesuaikan mode perangkatnya itu mau OnePlus sampai bawahnya ada apa nih, Xperia XZ ya. Asus ROG juga ada di sini. Itu ya. Kemudian shortcut, ada data pengguna, kemudian ada fitur lanjutannya. Kemudian di sini di dalam fitur lanjutan ada pengaktifan USB debugging. Bisa mengaktifkannya di sini ya. Ini untuk periksa pembaruan, ada di menu tentang. Nah, itu untuk pengaturannya. Setelah diatur ya udah. Teman-teman tinggal download game aja di Play Store dengan cara masukkan dulu ya akun Play Store-nya dari akun Google teman-teman. Oke, seperti itulah bagaimana cara menginstal MSI Player. Ya, sangat mudah dan menunya juga dan fiturnya juga tidak jauh berbeda dengan BlueStack karena engine-nya itu dari BlueStack. Cuman ada tambahan-tambahan sedikit di fiturnya seperti yang disampaikan di web MSI Player-nya itu. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Untuk penginstalannya sangat mudah juga ya, sama dengan penginstalan emulator yang lainnya. Kemudian yang kedua, MSI Player ini untuk siapa? Ya jelas ini bisa digunakan oleh semuanya, termasuk yang di luar user MSI.
Namun khususnya untuk user MSI sebagai pelengkap agar dapat menjalankan game mobile di device mereka seperti laptop atau di komputer MSI-nya dengan fitur yang disungguhkan dari MSI F-Player itu sendiri, yang jelas tidak akan jalan ya kalau di fitur-fitur standar. Oke, untuk tutorial yang selanjutnya kita akan coba membandingkan performance MSI F-Player ini dengan emulator yang lainnya. Simak terus tutorialnya hanya di AldevTM.